Tiga kios pedagang terbakar di area Pasar Gaplok, Jalan Kembang Sepatu, Senen, Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api mengganas dan menghanguskan sebuah pos polisi beserta satu unit mobil patroli. Api pertama kali muncul dari salah satu kios pedagang. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 17 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kios. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan anggota gangster ditangkap polisi saat sedang menggelar pesta di sebuah villa di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu tengah malam. Polisi yang mendapat laporan langsung datang dan membubarkannya. Sebanyak 183 anggota gangster ditangkap dan dibawa ke Mapolres Jombang. AKP Margono, Kasat Reskrim Polres Jombang menjelaskan awalnya para anggota gangster itu mengirimkan pemberitahuan ke polisi bahwa akan menggelar acara silaturahmi yang dihadiri di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun meski polisi tidak memberikan izin, mereka tetap menggelar acara hingga tengah malam. Di lokasi, polisi menemukan barang bukti minuman keras. Margono juga menjelaskan pelarangan menggelar acara itu dilakukan karena ulah gangster selama ini telah meresahkan warga Jombang. Beberapa kali saat mereka berkumpul dan konvoi selalu menyerang warga di jalanan. Kami melakukan pengamanan, pada dasarnya Polsek Wonosalam sudah melakukan peringatan terhadap ketua panitia tersebut. Dan pada saat pukul 16.00 ketua panitia sudah dipanggil oleh Polsek Wonosalam untuk dibubarkan, namun tidak diindahkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan jadi korban amuk massa setelah dianggap sebagai anggota geng motor. Penganiayaan brutal tersebut diduga salah sasaran dan meninggalkan luka lebam di sekujur tubuh korban. Dalam video amatir warga, tampak korban Muhammad Takdir, 21 tahun, dikeroyok sekitar 7 pemuda di Dusun Boto Kapong, Desa Tinggi Miai, Kecamatan Barongbong, Goa, Sulawesi Selatan. Penganiayaan diduga salah sasaran karena korban dianggap geng motor. Akibatnya korban menderita memar dan lebam di sekujur tubuh. Polisi yang datang ke lokasi berhasil menangkap satu terduga pelaku dan menyita potongan kayu yang diduga digunakan untuk menganiaya. Menurut saksi, korban hanya melintas namun tiba-tiba dihadang dan diserang. Pas jalan pulang ke Galesong kita ditahan. Habis ditahan baru dipukul. Cabukkan badi jadi salah lari. Terus teman tak? Terus temanku dikeroyok. Ada sekitar berapa orang? Sekitar 5 orang, 6 orang lah. Kenapa bisa itu ditahan? Kita sebentar lewat, cuma klakson saja. Klakson? Ya, dikira mau menyerang katanya. Pada saat itu ada kelompok pemuda mungkin sekitar 6-7 orang. Kemudian ada motor yang melintas berboncengan 2 orang. Masyarakat yang pada saat itu atau kelompok pemuda yang saat itu lagi menonton langsung menghadang motor yang melintas tersebut. 1 orang sudah ditangkap, sementara 6 pelaku lainnya masih diburu polisi. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pendaki asal Sukabumi, Jawa Barat tewas saat mendaki Gunung Slamet di jalur pendakian via Bambangan, Purbalingga, Jawa Tengah. Diduga korban kelelahan dan terjatuh ke jurang sedalam 30 meter saat mencoba mencapai pos 5. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang tewas saat mendaki Gunung Slamet di jalur Bambangan, Purbalingga, Jawa Tengah. Korban terjatuh ke jurang sedalam 30 meter. Korban diketahui bernama Yuswandi, warga Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui saat mencapai pos 5, korban tiba-tiba lemas dan tak sadarkan diri hingga kemudian meninggal dunia. Pendaki berusia 46 tahun ini tewas akibat kelelahan. Tim SAR gabungan diberangkatkan untuk mengevakuasi korban.
Evakuasi berlangsung dramatis lantaran hawa dingin dan medan terjal. Setelah melalui pemeriksaan medis, jenazah segera dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, Ainis melaporkan. Kecelakaan melibatkan minibus dengan kereta pengangkut BBM terjadi di Simalungun, Sumatera Utara, menewaskan 3 penumpang minibus. Sementara di Tangerang, Banten, seorang wanita lansia tewas seketika usai tertabrak kereta bandara. Perdagangan, kota perdagangan. Ada anak bayinya udah dibawa ke. Inilah detik-detik sebuah minibus tertabrak kereta pengangkut BBM di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kronologinya, minibus berpenumpang 9 orang melintasi perlintasan tanpa palang pintu kereta. Diduga sopir tak berhati-hati dan tidak mendengar peringatan kereta yang akan melintas. Akibatnya minibus tertabrak dan terseret sejauh 50 meter. ada anak bayinya udah dibawa ke rumah sakit. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa ini berupaya mengevakuasi korban yang terjepit di dalam mobil. Kronologinya, akibat peristiwa ini 3 penumpang minibus tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, seorang wanita lansia warga Tanah Tinggi, Kota Tangerang tewas tersambar kereta bandara saat akan melintas di rel kereta di kawasan Tanah Tinggi, Tangerang, Banten. Menurut saksi mata, korban yang berada di perlintasan rel tak menyadari adanya kereta bandara yang akan melintas. Korban tewas seketika di lokasi setelah menderita luka berat pada bagian kepala usai terseret sejauh 50 meter. Usai dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang, jasad korban kemudian dibawa pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Simalungun, Sumatera Utara dan Tangerang, Banten, Dharma Setiawan Hasnugara, Ainis melaporkan. Kecelakaan mengerikan terjadi saat sebuah mobil hilang kendali dan menabrak separator busway. Ya, mobil terbalik, 2 pemotor di belakangnya menjadi korban. Diduga hilang kendali, mobil jenis SUV terbalik usai menabrak separator bus Transjakarta yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat mengalami kemacetan karena proses evakuasi mobil. Akibat peristiwa itu, 2 pengendara motor yang berada di belakang mobil terluka karena gagal menghindar dari beton separator yang terpental ke tengah jalan. Mobil sempat kencang atau apa? Kencang, sedikit kencang juga dia. Kencang ya? Kencang dia. Berarti nabrak separator busway itu ya Bang ya? Oh ya, betul. Separator busway. Abang pas menghindar, berarti abang sempat jatuh Bang? Iya, pas menghindar jatuh saya. Sementara apa penyebab pasti mobil menabrak separator masih diselidiki kepolisian. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini telah ditangani Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainis melaporkan. Pemirsa, 3 rumah kontrakan dan sejumlah lapak pemulung di Lenteng Agung, Jakarta Selatan terbakar. 1 orang warga tewas akibat terjebak kepungan api dan asap tebal. Asap hitam tebal dan kobaran api membumbung tinggi, membakar 3 rumah kontrakan dan sejumlah lapak di kawasan pemukiman warga di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api agar tidak terus meluas. Namun besarnya api ditambah kepulan asap tebal membuat seorang wanita berusia 48 tahun terjebak dan tak bisa diselamatkan.
Korban yang ditemukan tak bernyawa dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk rumah ada 3 kontrakan, kemudian ada lapak pemulung yang kena, kemudian semuanya habis. Ada berapa kakak gitu? Ada 6 kakak. Kemudian yang untuk korban adalah 1 orang perempuan, inisial R, lanjut, kemudian umur 48, dinyatakan MD. Kurang lebih 2 jam api berhasil dipadamkan dengan menerjunkan 22 unit mobil damkar serta 80 personel pemadam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran karena masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pemirsa, Polda Riau menggerebek distributor pengoplos beras di Pekanbaru. Ya, dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan 9 ton beras oplosan siap edar, serta mengamankan seorang pengoplos. Modus pelaku membeli beras dengan kualitas rendah, kemudian dikemas dalam jenis premium. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggerebek sebuah toko yang dijadikan sebagai tempat produksi beras oplosan di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Riau. Seorang pelaku yang merupakan distributor berinisial L diamankan polisi. Total 9 ton beras oplosan berbagai merek beras premium disita polisi. Modus pelaku yakni membeli beras kualitas rendah, kemudian diganti dengan kemasan premium serta kemasan SPHP. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram, padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogram. Oplos yang diambil ada beras reject, kemudian dikemas dalam karung beras SPHP ini bulog, dikemas dalam beras SPHP bulog yang ukurannya 5 kg. Kemudian dijual dengan harga Rp13.000. Padahal modal yang dikeluarkan oleh pelaku adalah Rp6.000 sampai Rp8.000. Modus yang kedua adalah repacking beras kualitas rendah. Jadi ada repacking beras yang kualitasnya rendah yang diperoleh dari salah satu kabupaten di sini. Kemudian dipack dalam kemasan beras premium. Pelaku sudah 2 tahun beroperasi mengoplos beras kualitas rendah tersebut. Beras tersebut dijual secara ecer ke toko-toko beras yang ada di Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 pemuda di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur babak belur dihajar massa usai terpergok mencuri motor milik petani tambak. Massa yang geram menghajar pelaku hingga nyaris tewas. Video amatir milik warga merekam 2 pencuri motor dikeroyok massa di Desa Kramat, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu siang. Terlihat pelaku berinisial NB dan SP, warga desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, tak berkutik saat dihajar bertubi-tubi oleh warga. Beruntung Satbusar Reskrim Polres Pasuruan Kota segera datang kemudian membawa kedua pelaku ke Puskesmas Keraton Kabupaten setempat untuk mendapatkan perawatan. Menurut perangkat desa Pulau Karto mengatakan, saat itu motor petani diparkir di pinggir sawah. Tiba-tiba satu pelaku merusak kunci motor dan membawa kabur. Namun sialnya saat pelaku membawa motor dipergoki korban berteriak maling hingga akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap massa. Massa emosi dan main hakim sendiri karena di kampungnya kerap terjadi kehilangan motor. Orang punya warga ini kan diparkir mau ke sawah, di sawah naik dari kuli, ternyata sudah mau diambil sama pelaku ini di PTL. Satunya ambil di lokasi parkiran tambak, ketemu itu akhirnya dibawa ke mau dibawa ke Balai Desa nggak nyampe. Langsung ketemu massa gitu ya.
Dari hasil penyelidikan, kedua pelaku merupakan spesialis pencuri motor milik petani yang diparkir di pinggir jalan. Modusnya kawanan pelaku berpura-pura mancing ikan mujair di tambak, kemudian mengambil motor yang terparkir dalam kondisi sepi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, konflik keluarga berujung maut terjadi di Pulau Samatelu Borong, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Seorang paman tewas setelah dianiaya oleh keponakannya sendiri dalam perkelahian. Kondisi pelaku perkelahian yang mengejutkan warga desa Motirowali, Lukang, Tupabiring Utara, Pulau Samatelu Borong, Kabupaten Pangkep dirawat di ruang intensif RSUD Batara dengan pengawasan ketat dari pihak kepolisian. Pria berusia 24 tahun ini mengalami luka serius di bagian kepala dan perut kanan usai terlibat duel maut dengan pamannya yang usianya 64 tahun. Perkelahian terjadi di desa Motirowali, Lukang, Tupabiring Utara. Keduanya menggunakan senjata tajam saat berkelahi. Kita tidak tahu kejadian kronologisnya bagaimana, karena mungkin di situ barangkali baku lihat ya, karena ini selama ini artinya adanya. Kita tidak tahu bagaimana modelnya, apakah dendam bagaimana modelnya, kita tidak tahu. Konflik dipicu oleh perselisihan lama antara pelaku dan korban. Korban sempat mengejar dengan kayu saat tengah memperbaiki perahu. Kejadian tersebut memicu amarah pelaku. Tinggal di tempat kejadian, sedangkan pelaku yang menganiaya sementara ada di rumah sakit Batara Siang mengalami luka-luka. Tadi kejadiannya sekitar jam berapa? Sekitar jam 7.30. Kalau motif masih didalami sama ada tiket arrest juga datang ke TKP. Polisi telah menyelidiki kasus ini. Motif perkelahian ini masih dalam penyelidikan intensif oleh unit Reskrim Polres Pangkep. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara jenazah korban telah dipulangkan ke rumah duka di Pulau Salebu. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di sekitar aliran Sungai Cisadane, Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang digegerkan dengan penemuan jasad dalam drum plastik berwarna biru. Korban ditemukan oleh warga yang sedang asik memancing. Warga yang sedang asik memancing di Sungai Cisadane dikejutkan dengan sebuah drum plastik berwarna biru yang mengeluarkan aroma bau menyengat. Warga yang penasaran pun menghampiri drum tersebut saat dibuka drum berisi jasad wanita. Warga pun melaporkan kejadian tersebut ke BPBD Kota Tangerang. Kita lagi pada mancing, terus ada dua orang dari sana ngabarin ke sini. Kita lagi pada mancing sini semua. Ngabarin ada batong isinya kayak orang. Nah, pada ngeliat lah sono semua. Nah, setelah situ udah pada ngomong telepon polisi. Saya nggak ada yang punya nomor polisi. Saya punya nomor temen saya orang ambulan. Saya telepon lah dia atas nama Reja. Saya langsung suruh dia infoin pihak polisian aja. Petugas BPBD dan polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi drum yang berisi jasad wanita yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Penemuan jasad tanpa identitas oleh seorang pencari rumput mengejutkan warga Gresik, Jawa Timur. Jasad ditemukan tak jauh dari jalan raya dalam kondisi terbungkus plastik dan kardus. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad di Jalan Raya Kedamaian, Desa Banyu Urip, Gresik, Jawa Timur. Jasad tanpa identitas ini ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput. Saat ditemukan, kondisi korban terbungkus plastik, dilapisi kardus dan dilakban dan rapi. Warga yang curiga langsung melaporkan penemuan ini ke polisi. Tim Inafis dari Polres Gresik yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban untuk keperluan autopsi di RSUD Ibnu Sina Gresik. Belum diketahui penyebab tewasnya korban, tetapi polisi menduga penemuan mayat ini merupakan kasus pembunuhan. Tadi karena memang di TKP belum sempat kita cek,
Jadi masih kami dalami. Untuk sementara jenis kelamin perempuan. Tapi untuk identitas terkait dirinya nanti kami infokan lebih lanjut ya. Itu akan mutilasi Anda? Belum arah ke sana karena nanti kan kita sampaikan setelah kita lakukan rangkaian otopsi. Hingga kini, polisi masih mendalami identitas korban dan motif di balik kasusnya. Sejumlah saksi, termasuk warga yang pertama kali menemukan jasad, sudah dimintai keterangan. Kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan CCTV. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, pesawat American Airlines mengalami insiden serius saat lepas landas dari Bandara Internasional Denver Sabtu waktu setempat. Seluruh penumpang dievakuasi dengan selamat dan 1 orang dilaporkan terluka. Inilah detik-detik evakuasi penumpang pesawat American Airlines dengan nomor penerbangan 3023 di Bandara Internasional Denver, Colorado, Amerika Serikat. Pesawat berjenis Boeing 737 MAX 8 dengan rute Denver-Miami tersebut mengalami ban pesawat pecah saat lepas landas dan menyebabkan munculnya api dan asap di bagian belakang pesawat. Suara ledakan keras membuat panik para penumpang sebelum akhirnya mereka dievakuasi ke landasan pacu. Petugas pemadam kebakaran segera memadamkan api yang muncul akibat kombinasi ban pecah dan pengereman mendadak. Pesawat tersebut diketahui mengangkut sebanyak 173 penumpang dan 6 orang awak kabin. Pihak maskapai memastikan seluruh penumpang dan awak kabin berhasil dievakuasi dengan selamat. 1 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka ringan. Pihak FAA pun tengah melakukan penyelidikan terkait insiden pecah ban tersebut. Ratusan warga Israel anti pemerintah demo di Tel Aviv Sabtu waktu setempat. Tuntutan mereka adalah hentikan perang dan bebaskan tawanan perang. Ratusan warga Israel menuntut pemerintahnya menghentikan perang. Selain itu, mereka juga meminta segera melepaskan tawanan perang. Hal ini dilakukan setelah adanya upaya gencatan senjata yang diinisiasi Amerika Serikat beberapa waktu lalu, namun tak kunjung menemukan kata sepakat. So we are holding pictures of children who has pictures alive, but there are so many children who have killed with no picture left. So we are holding just like a paint with their names in their memory. Saat ini upaya perundingan gencatan senjata masih dilakukan antara Hamas dan Israel di Qatar. Namun sudah beberapa kali pertemuan, kata sepakat masih jauh terlihat. Gencatan senjata yang diinisiasi Amerika ini belum membuahkan hasil. Perang Hamas-Israel pecah pada 7 Oktober 2023. Sudah 60.000 lebih warga Gaza meninggal dan 59% diantaranya adalah perempuan serta anak-anak. Sejumlah warga Mesir mulai memberikan bantuan kepada warga Gaza. Jalur bantuan resmi yang masih diblokade warga melemparkan bantuan beras ke dalam botol ke lautan lepas. أهل غزة اعملوا لنا كل الحركات اللي على الشاشة وقولوا الله أكبر إخواننا المصريين الجزائز اللي فيها عدس وأرز وصلت على بحر غزة هذه الجنية. Sejumlah warga di Mesir mulai memberikan bantuan kepada warga Palestina. Bantuan yang diberikan cukup berbeda, yaitu menggunakan perantara laut.
Sejumlah video di media sosial mulai merekam aksi warga Mesir khususnya kawasan Al-Arish dan sekitarnya. Mereka melemparkan botol berisikan beras ke laut lepas. Selain beras dalam botol, anak-anak Mesir ini juga menuliskan sebuah surat untuk penerima botol beras. Di video yang lain, seorang pria terlihat melemparkan botol berisikan beras ke tengah laut. Aksi ini kemudian dikenal sebagai Botol Harapan, di mana warga Mesir berbondong-bondong mengirimkan bantuan ke Gaza dengan melemparkan botol berisikan bahan pangan untuk warga Palestina. Setiap botol disegel serapat mungkin agar tidak ada air laut masuk ke dalamnya. Mereka berharap bantuan beras ini dapat diterima warga Gaza dan mereka bisa memakannya. Pemirsa, puluhan ribu warga Kamboja sudah mengungsi dari kawasan perbatasan. Berbagai kerusakan terjadi di kedua negara dan kini jumlah pengungsi diperkirakan terus bertambah. Tempat pengungsian sementara di Provinsi Odar Menkei, Kamboja mulai dibanjiri para pengungsi perang. Sedikitnya 20.000 warga dievakuasi setelah pecahnya serangan antara Kamboja dan Thailand pada Kamis lalu. Eskalasi perang meningkat setelah kedua negara enggan dituduh memulai serangan terlebih dahulu. Tercatat per Sabtu kemarin jumlah korban jiwa lebih dari 30 orang. Selain di kota, kelompok Bentei Khmer juga mengungsi dari daerah perbatasan. Perbedaannya, kelompok ini terlantar dan tidak memiliki tujuan untuk pergi ke posko pengungsian terdekat. Setidaknya ada 6 wilayah perbatasan yang membentang sepanjang 209 km. Serangan pertama terjadi di dekat kuil kuno Tam Wen Tom di perbatasan antara Surin dan Provinsi Odar Menkei di Kamboja. Dampak dari serangan-serangan yang menghujam Kamboja, sebuah pengisian bahan bakar minyak rusak parah. Kini, total 130.000 warga dari kedua negara mengungsi. Wilayah ketegangan pun meningkat dari 6 menjadi 12 titik perbatasan. Upaya mediasi dari pihak ketiga ditolak, sementara Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat untuk konflik kedua negara ini. Sejumlah biku atau biksu berdoa perdamaian atas negara Thailand dan Kamboja. Konflik mengenai wilayah perbatasan menjadi pemicu konflik militer antar kedua negara dalam beberapa dekade terakhir. Candi Bodh-Gaya Mahabodhi didatangi puluhan biku dari berbagai negara di dunia untuk berdoa. Candi yang menjadi situs budaya oleh UNESCO ini menjadi tempat dilantunkannya doa-doa para biku untuk kedamaian dua negara ASEAN yang tengah berseteru, yaitu Kamboja dan Thailand. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो जंग हो रही है, इसके शांति के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और ये कंबोडिया और थाईलैंड के बीच कई लोग मारे भी गए हैं, इनके लिए हम शांति का प्रार्थना कर रहे हैं और ये अंदर कंट्रियों से भी आकर बौद्धिस्ट लोग भी यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं कि वहाँ का जंग शांत हो जाए. Kamis lalu, perang Thailand dan Kamboja dimulai dari kawasan perbatasan dekat Candi Prasat Tam Wen Tom di Thailand. Saat ini lebih dari 40.000 warga mengungsi dari kawasan perbatasan kedua negara tersebut. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankannya. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dari kasus ini. Tadi disebut oleh Pak Kasubdit bahwa ada banyak kartu yang terregister gitu. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Arya sebelumnya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Kalau dari penyelidik untuk hasil lapor sudah keluar, nanti akan disampaikan pada rilis. Ya, mohon waktu.
Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dalam kasus ini. Tim Liputan Anyus melaporkan. Polisi masih mencari ponsel milik diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Pengungkapan isi ponsel seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Arya Daru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Wakil Ketua KPK 2011-2015 Bambang Wijoyanto memaparkan dugaan terkait kematian Arya Daru. Berdasar hipotesis Bambang, kematian Arya bukanlah insiden biasa, melainkan sebuah rekayasa untuk membungkam sesuatu. Ini kalau hipotesisnya atau teorinya yang dikembangkan adalah dia dibunuh ya, dengan yang tadi disebut dengan lock room itu. Karena kan pasti ada motif kan. Nah, saya menemukan sebenarnya ada 3, Pak. Motif yang pertama memang Arya itu menyimpan rahasia. Dan rahasia itu mempunyai nilai. Dan kalau itu dibongkar akan membuat dampak. Itu yang paling ini rahasia. Nah, rahasia ini kita nggak ngerti nih rahasianya apa ini. Nah, itu makanya kemudian menjadi penting bukan hanya satgasnya, itu handphone kok bisa begitu, terus yang disimpan dia tuh apa? Itu seolah-olah tidak dalam percakapan tuh. Handphone dibilang hilang. Nah, hilangnya itu memang benar hilang atau dihilangkan? Itu bagian yang pertama adalah makanya ada power dynamic itu kayak gitu. Ada rekayasa dugaannya seperti itu. Jadi itu yang bagian pertama itu data. Terus yang kedua, dia sebenarnya mempunyai informasi lain yang mungkin dengan ini bisa 2 nih Pak. Bisa ada kejahatan yang lagi dia tindak lanjuti atau ada informasi penting mengenai kelakuan pejabat. Bisa kayak gitu tuh Pak. Kelakuan pejabat bisa pejabat di Deparlu. Bisa di tempat lain. Tahu juga bisa di tempat lain. Ya misalnya kelakuan dari sebagian orang-orang Indonesia yang ini dia mungkin sebagai biasanya kan kalau anak muda ini kan memang kemampuan keingintahuannya kan tinggi. Atau yang paling mengerikan Pak, dia dianggap agent. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu dengan alumni UGM yang bernama Mulyono saat reuni Fakultas Kehutanan. Alumni perkenalkan seorang pria yang bernama Mulyono dengan Jokowi di acara tersebut. Pertemuan Jokowi dengan pria bernama Mulyono menghiasi reuni ke-45 Angkatan 1980 di Fakultas Kehutanan UGM pada Sabtu kemarin. Mulyono merupakan teman seangkatan Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Terkait sosok Mulyono ini, Jokowi berkelakar agar tidak menambah masalah. Jokowi ini ada yang namanya Mulyonasi, Bapak Ibu. Jangan nambah masalah lagi. Udah Hari Mulyono dimasalahin, almarhum, dia tambah lagi Mulyono. Asli Pak Mulyono. Ini asli betul asli.
Sementara itu Mulyono tak masalah namanya disamakan dengan julukan Jokowi. Mulyono menegaskan Jokowi teman seangkatannya saat kuliah di UGM. Saya Mulyono, angkatan tahun masuk kehutanan tahun 1980 di Fakultas Kehutanan UGM dengan nomor mahasiswa 1684. Berarti seangkatan dengan Pak Jokowi. Iya. Nah, kemudian yang ada kabar-kabar Pak Jokowi namanya Mulyono terus dikait-kaitkan dengan jenengan enggak? Ya itu bukan urusan saya, jelas nama saya Mulyono. Kalau Pak Jokowi kan saya taunya Jokowi Dodo. Pernah sama-sama kuliah, pernah satu kampus, pernah ngobrol, pernah gitu. Terus kemudian sekarang Pak Jokowi juga ada yang mengenal dengan Mulyono seperti apa? Bapak perasaannya gimana Pak? Kalau saya nggak ada apa-apa kan itu, saya nggak ada. Mulyono, salah satu teman satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut di tahun 1980 tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan UGM. Mulyono mengatakan, walaupun kuliah di Fakultas Kehutanan tetap diperbolehkan membuat skripsi di bidang ekonomi manajemen. Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan tidak ada jurusan saat itu, cuma saya skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa? Ada ekonomi manajemen atau apa? Ya ekonomi manajemen, ada teknologi hasil hutan, ada apa namanya itu silvikultur kalau nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang. Hal senada juga disampaikan Mustoha Iskandar, teman satu angkatan Joko Widodo yang juga mengaku tak ada jurusan di Fakultas Kehutanan UGM 1980. Hal tersebut disampaikan Mustoha Iskandar saat menghadiri acara reuni alumni 1980 Fakultas UGM di Sleman, Yogyakarta. Kehutanan nggak ada jurusan, Pak. Siapa yang ada jurusan kehutanan itu? Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan? Kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam pilihannya itu nanam meneliti diameter pertambahan daun dari mulai kecil sampai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvikultur gitu. Nanti ada yang meneliti masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu, ya kan? Jadi bukan berarti teknologi kayu itu agak, memang apa ya, itu cuman lontaran orang kalau ngambil itu wah berarti dia jurusan teknologi kayu. Dalam kesempatan reuni Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi mengakui jika kondisi kesehatannya belum 100%. Namun ia tetap memaksakan datang ke acara reuni bersama teman-teman seangkatan tahun 1980. Betulnya belum, kondisinya belum 100%. Sudah 3 bulan masih dalam pemulihan, tetapi kemarin waktu di hubung Pak Bambang datang enggak? Nanti kalau enggak datang tambah palsunya kemana? Ini saya paksakan datang betul. Kalau bayangkan kalau saya nggak datang, nah mereka tanya 67 orang ngumpul semuanya, Jokowi di mana? Rame lagi nanti. DPP PDI Perjuangan menggelar doa bersama dan upacara tabur bunga untuk memperingati 29 tahun peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli di halaman kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta. Sebagai khidmat acara kita pada hari ini, kita awali bersama, kita memohon kepada DPP PDI Perjuangan memperingati 29 tahun peristiwa Kuda Tuli yang merujuk pada penyerangan kantor DPP PDIP 27 Juli tahun 1996. Sejumlah kader senior, pengurus DPP hingga anggota partai dari generasi muda hadir dalam doa bersama dan tabur bunga. Rangkaian peringatan ini merupakan refleksi tahunan yang rutin dilakukan oleh PDIP untuk mengenang salah satu titik balik perjuangan demokrasi di masa Orde Baru.
Para kader PDIP menabur bunga di lokasi bekas bentrokan yang kala itu menyebabkan 5 orang tewas dan ratusan orang luka-luka. Kembali kita seadanya. Ya, setiap tahun harus kita peringati, lepas dari orang-orang lagi senang hadir, tidak hadir. Semua, saya di podcast pernah ngomong bahwa seharusnya kader PDI Perjuangan yang sukses, baik itu eksekutif, legislatif, semuanya maupun kader itu harus tidak boleh lupa dengan kuda tuli ini. Jadi tonggak terjadinya reformasi itu karena adanya kuda tuli dulu. Peringatan peristiwa kuda tuli tahun ini digelar secara sederhana tanpa kehadiran Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang sedang dalam jerat proses hukum. Acara ini menjadi momentum untuk kembali menguatkan semangat dari para kader. Dari Jakarta, Amrina Rida, Firmansyah, iNews melaporkan. Ketua DPP PD Perjuangan Jarod Saiful Hidayat memastikan posisi Sekjen belum ada pergantian dan akan menunggu hasil Kongres. Namun Jarod tidak merinci kapan Kongres PD Perjuangan akan digelar. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyebut posisi Sekretaris Jenderal masih dijabat Hasto Kristianto meski ia telah divonis hukuman 3,5 tahun penjara terkait kasus suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku oleh pengadilan. Menurutnya, posisi Sekjen PDI Perjuangan menjadi hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan akan diputuskan melalui Kongres yang rencananya digelar tahun ini untuk mengukuhkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Namun Jarod tidak merinci kapan Kongres PDI Perjuangan akan dilakukan. Sampai sekarang masih tetap sebagai Sekjen, ya, dan masih belum diganti. Makanya nanti menunggu hasil Kongres. Kapan hasil Kongresnya? Kan gitu kan pertanyaanmu? Ya ditunggu saja. Yang penting itu tahun 2025 dan menurut anggaran dasar rumah tangga, jadwal Kongres yang menentukan adalah Ketua Umum. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menegaskan dalam memvonis Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto murni berpegang pada fakta persidangan. Majelis Hakim membantah ada tekanan politik dalam menangani perkara tersebut. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Co-CEO MNC Group yang juga CEO iNews Media Group Angela Tanusudibio berbicara mengenai masa depan industri media dalam event talk show Start di Jakarta Selatan. Industri media dituntut harus mampu beradaptasi di tengah kemajuan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat global agar mampu bertahan dari perkembangan zaman yang sangat cepat. Co-CEO MNC Group dan CEO iNews Media Group Angela Tanusudibio menjadi keynote speaker dalam talk show bertajuk Restart Home of Indonesia's Next Global Entrepreneurs yang digelar di Grand Ballroom Kuningan City, Jakarta Selatan. Dalam paparannya, Angela menekankan masa depan bisnis media saat ini tidak cukup mengandalkan keberadaan televisi. Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat global, industri media harus ditopang dua hal, yaitu unlocking value dan transformasi digital. Saya 8 bulan ini udah restructure iNews Media Group. Hari ini kita sudah setengah-setengah, resourcesnya sudah terbelah jadi dua antara broadcast dengan digital, ya kan? Dan kita tuh betul-betul mengganti semua dari bisnis proses sampai SOP, bahkan mungkin bisa dikatakan talentsnya juga berubah total. Nah inilah unlocking values supaya kita bisa bermanfaat bagi our stakeholders. Talkshow ini juga membahas mengenai perubahan ekonomi global yang menuntut masyarakat untuk senantiasa beradaptasi dan meningkatkan kapasitas diri.
Dunia tuh sekarang lagi berubah sangat amat drastis, lebih cepat daripada kita memahaminya. Jadi sebenarnya itu konsep utama kenapa restart ini hadir. Kita lihat dari geopolitik Amerika, China, kita lihat dari the Great Wealth Transfer, kita lihat dari revolusi AI, Industri 4.0. Ada satu report bahwa di 2028, 1 dari 2 pekerja global itu harus reskilling. Jadi udah bukan sekedar mendalami ilmu yang mereka punya, tapi mereka harus belajar ilmu-ilmu yang benar-benar baru. Hidup di era digitalisasi tidak hanya menuntut percepatan dalam organisasi kerja, namun turut memperhatikan kecakapan seorang pekerja beradaptasi pada perubahan. Dari Jakarta, Nata Arman M. Khairuddin, iNews melaporkan. Sebuah festival budaya menghadirkan konsep unik yang memadukan warisan tradisi dengan dunia fashion kontemporer digelar di Jakarta. Saat sosok Mbok Jamu yang lekat dengan kehidupan sehari-hari bertransformasi menjadi inspirasi di atas panggung mode. Final Fashion Show Tradition Meets Culture menjadi salah satu momen puncak dari acara Ki Jamu Festival edisi Juli 2025. 10 finalis desainer muda menampilkan karya-karya terbaik menafsirkan ulang filosofi Mbok Jamu ke dalam busana bergaya kontemporer. Fashion Show menghadirkan harmoni antara nilai tradisi dengan ekspresi modern. Sosok Mbok Jamu, perempuan yang mewakili kehangatan, kekuatan, dan ketekunan menjadi sumber inspirasi dalam rancangan yang dituangkan melalui siluet berani dan detail yang memukau. Kegiatan diadakan gabungan pengusaha jamu dan obat tradisional Indonesia didukung acara Ki dan larutan penyegar cap badak. Sebuah bentuk komitmen untuk mempopulerkan jamu sebagai bagian dari gaya hidup masa kini. Di sini kita bisa melihat busana bisa dengan kreativitas bisa menjadi sesuatu yang avant-garde, sama hal yang berharap menginspirasi teman-teman yang lainnya melihat kembali ke warisan budaya yang kita miliki. Kompetisi telah dimulai sejak bulan Mei, dimulai dari tahap sketch showcase, di mana para peserta mengirimkan rancangan busana yang mengusung tema Mbok Jamu dalam gaya modern. Bahwa jamu Nusantara adalah sesuatu yang harus dilestarikan dan diwariskan pada generasi muda, karena jamu Nusantara adalah identitas, warisan, dan juga local wisdom Indonesia, seperti itu. Lebih dari sekedar kompetisi fashion show Tradition Meets Culture menegaskan bahwa tradisi dapat diangkat dengan gaya yang segar, berani, dan penuh cerita. Ketika warisan lokal dijahit dengan kreativitas yang lahir bukan hanya busana, melainkan identitas yang terus hidup. Dari Jakarta, Henry Aprila, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. Pemirsa, final lomba kejuaraan daerah Open Drum Band yang diikuti 4.000 pelajar dari SD hingga SMA berlangsung meriah di Jakarta. Ajang ini memperebutkan piala bergilir Kapolri dan Gubernur DKI Jakarta. Inilah momen final drum battle yang jadi pemungkas kejuaraan daerah Open Drum Band di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur Minggu malam. Dua tim saling berhadapan menampilkan aksi drum band yang atraktif dan syarat kreativitas. Sebanyak 4.000 peserta dari 80 sekolah di DKI Jakarta, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA turun berlaga di ajang yang telah vakum selama 30 tahun. 30 tahun DKI tidak pernah ada kejuaraan. Saya juga nggak tahu apa penyebabnya. Waktu kita pertama mulai PON, kita dianggap remeh. Atlet-atlet kita muda-muda, cengeng. Saya pimpin harus baik. Beragam kategori lomba dipertandingkan, mulai dari lomba lari jarak pendek, keterampilan baris berbaris, konser hingga drum battle yang jadi primadona. Juara umum diraih oleh SMP 103 Jakarta Timur, yang di tengah waktu persiapan singkat mampu menyuguhkan penampilan terbaik. Alhamdulillah untuk rasanya saya cukup bahagia, luar biasa, karena kita berjuang juga berat sekali, latihan hanya sebentar dengan
pressure yang harus kita hadapi adalah untuk meraih juara umum. Itu cukup berat di awal ya, tapi alhamdulillah hari ini kita dapat juara umum, itu sudah menghilangkan rasa penat kami selama latihan. Penampilan peserta semakin semangat karena hadir langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menyerahkan piala kepada juara umum. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan jadi korban amuk massa setelah dianggap sebagai anggota geng motor. Ya, penganiayaan brutal itu diduga salah sasaran dan meninggalkan luka lebam di sekujur tubuh korban. Dalam video amatir warga, tampak korban Muhammad Takdir, 21 tahun, dikeroyok sekitar 7 pemuda di Dusun Bonto Kapong, Desa Tinggi Miai, Kecamatan Barongbong, Goa, Sulawesi Selatan. Penganiayaan diduga salah sasaran karena korban dianggap geng motor. Akibatnya korban menderita memar dan lebam di sekujur tubuh. Polisi yang datang ke lokasi berhasil menangkap satu terduga pelaku dan menyita potongan kayu yang diduga digunakan untuk menganiaya. Menurut saksi, korban hanya melintas namun tiba-tiba dihadang dan diserang. Pas jalan pulang ke Galesong kita ditahan. Habis ditahan baru dipukul. Cabutkan baju jadi salah lari. Terus teman tak? Terus temanku dikeroyok. Ada sekitar berapa orang? Sekitar 5 orang, 6 orang lah. Kenapa bisa itu ditahan? Kita sebentar lewat, cuma klakson saja. Klakson? Ya, dikira mau menyerang katanya. Pada saat itu ada kelompok pemuda mungkin sekitar 6-7 orang. Kemudian ada motor yang melintas berboncengan 2 orang. Masyarakat yang pada saat itu atau kelompok pemuda yang saat itu lagi menonton langsung menghadang motor yang melintas tersebut. 1 orang sudah ditangkap, sementara 6 pelaku lainnya masih diburu polisi. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Seorang pendaki asal Sukabumi, Jawa Barat tewas saat mendaki Gunung Slamet di jalur pendakian via Bambangan, Purbalingga, Jawa Tengah. Diduga korban kelelahan dan terjatuh ke jurang sedalam 30 meter saat mencoba mencapai pos 5. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang tewas saat mendaki Gunung Slamet di jalur Bambangan, Purbalingga, Jawa Tengah. Korban terjatuh ke jurang sedalam 30 meter. Korban diketahui bernama Yuswandi, warga Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui saat mencapai pos 5, korban tiba-tiba lemas dan tak sadarkan diri hingga kemudian meninggal dunia. Pendaki berusia 46 tahun ini tewas akibat kelelahan. Tim SAR gabungan diberangkatkan untuk mengevakuasi korban. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran hawa dingin dan medan terjal. Setelah melalui pemeriksaan medis, jenazah segera dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan melibatkan minibus dengan kereta pengangkut BBM terjadi di Simalungun, Sumatera Utara, menewaskan 3 penumpang minibus. Sementara di Tangerang, Banten, seorang wanita lansia tewas seketika usai tertabrak kereta bandara. Perdagangan, kota perdagangan. Ada anak bayinya udah dibawa ke. Inilah detik-detik sebuah minibus tertabrak kereta pengangkut BBM di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ya Allah. Kronologinya. Minibus berpenumpang 9 orang melintasi perlintasan tanpa palang pintu kereta. Diduga sopir tak berhati-hati dan tidak mendengar peringatan kereta yang akan melintas. Akibatnya minibus tertabrak dan terseret sejauh 50 meter. Ada anak bayinya udah dibawa ke rumah sakit. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa ini berupaya mengevakuasi korban yang terjepit di dalam mobil. Kronologinya. Akibat peristiwa ini 3 penumpang minibus tewas di lokasi kejadian.
Sementara itu, seorang wanita lansia warga Tanah Tinggi, Kota Tangerang tewas tersambar kereta bandara saat akan melintas di rel kereta di kawasan Tanah Tinggi, Tangerang, Banten. Menurut saksi mata, korban yang berada di perlintasan rel tak menyadari adanya kereta bandara yang akan melintas. Korban tewas seketika di lokasi setelah menderita luka berat pada bagian kepala usai terseret sejauh 50 meter. Usai dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang, jasad korban kemudian dibawa pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Simalungun, Sumatera Utara dan Tangerang, Banten, Dharma Setiawan, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah festival budaya menghadirkan konsep unik yang memadukan warisan tradisi dengan dunia fashion kontemporer digelar di Jakarta. Saat sosok Mbok Jamu yang lekat dengan kehidupan sehari-hari bertransformasi menjadi inspirasi di atas panggung mode. Final Fashion Show Tradition Meets Culture menjadi salah satu momen puncak dari acara Ki Jamu Festival edisi Juli 2025. 10 finalis desainer muda menampilkan karya-karya terbaik menafsirkan ulang filosofi Mbok Jamu ke dalam busana bergaya kontemporer. Fashion Show menghadirkan harmoni antara nilai tradisi dengan ekspresi modern. Sosok Mbok Jamu, perempuan yang mewakili kehangatan, kekuatan, dan ketekunan menjadi sumber inspirasi dalam rancangan yang dituangkan melalui siluet berani dan detail yang memukau. Kegiatan diadakan gabungan pengusaha jamu dan obat tradisional Indonesia didukung acara Ki dan larutan penyegar cap badak. Sebuah bentuk komitmen untuk mempopulerkan jamu sebagai bagian dari gaya hidup masa kini. Di sini kita bisa melihat busana bisa dengan kreativitas bisa menjadi sesuatu yang avant-garde, sama halnya berharap menginspirasi teman-teman yang lainnya melihat kembali ke warisan budaya yang kita miliki. Kompetisi telah dimulai sejak bulan Mei, dimulai dari tahap sketch showcase, di mana para peserta mengirimkan rancangan busana yang mengusung tema Mbok Jamu dalam gaya modern. Bahwa jamu Nusantara adalah sesuatu yang harus dilestarikan dan diwariskan pada generasi muda, karena jamu Nusantara adalah identitas, warisan, dan juga local wisdom Indonesia, seperti itu. Lebih dari sekedar kompetisi fashion show Tradition Meets Culture menegaskan bahwa tradisi dapat diangkat dengan gaya yang segar, berani, dan penuh cerita. Ketika warisan lokal dijahit dengan kreativitas yang lahir bukan hanya busana, melainkan identitas yang terus hidup. Dari Jakarta, Henry Aprila, Satu Santo Budi, iNews melaporkan.